Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama kami GRT Media, membagi fakta di balik unik peristiwa. Oke, kali ini gue mau bahas tentang lonjakan fantastis dari aktivitas nonton video online penduduk ASEAN selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dan gue juga mau bahas nih ya, ternyata nonton drakor bisa memperburuk kesehatan mental lo. Oke. Fans drama pasti kesel nih ya gue ngomong kayak gini. Well, jangan protes dulu dong ya, karena di konten ini gue akan jelaskan pelan-pelan apa yang mendasari pernyataan kontroversial gue tadi. Makanya, yuk simak videonya sampai akhir. Kita semua udah tahu ya bahwa semenjak pandemi mayoritas proses kehidupan baik dari aktivitas personal maupun profesional dilakukan secara online. Kursus, ngegibah, ospek, kuliah, kerja, semua dilakuin dari jarak jauh lewat video conference. Semuanya nih ya, jadi bisa dikerjain di rumah aja, termasuk nonton berita, film, ataupun komedi. Tinggal ambil snack sama minuman di dapur, buka laptop atau HP, terus rebahan sambil buka platform video kesukaan kita. Dan ternyata nih, memang terbukti bahwa peningkatan nonton video streaming online selama pandemi melonjak signifikan. Banyak platform streaming video meraup untung dari kondisi ini. Pada kuartal 1 tahun 2021 aja, berdasarkan data dari AMPD Research, trafik orang ASEAN alias Asia Tenggara yang streaming pakai platform WeTV ini ya naik 13%. Sedangkan untuk TikTok naik 21%. Terus Netflix nih ya naik 40% dan bahkan YouTube naik sampai 68%. Wow. Dan kalau dihitung-hitung nih ya, total durasi streaming video di platform berbayar pada kuartal 1 2021 sudah mencapai 114 juta menit atau 1,9 juta jam. Ini baru data dari Asia Tenggara aja loh ya. Dan ini belum termasuk juga sama platform gratisan macam TikTok dan YouTube. Nah, udah gitu nih ya, subscriber atau pelanggan baru platform video berbayar juga naik ya. Misalnya nih, platform video.com nih ya, naik jadi 5%. Terus Netflix naik 9%, WeTV naik 5%, dan masih banyak lagi. Lalu juga data menunjukkan bahwa penonton berbayar di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand, kalau di total semuanya sudah nambah sekitar 24,2 juta subscriber baru di kuartal 1 2021. Well, kalau ngomong angka, nggak ada habisnya ya. Tapi kali ini gue mau ngajak lo mikir keras dikit nih ya. Ini data statistik subscriber naik jauh kan ya. Tapi kok kayaknya nggak sejauh kenaikan durasi menitnya. Udah nyambung belum nih maksud gue apa? Jadi sebenarnya data tersebut menunjukkan adanya indikasi awal nih ya bahwa kenaikan traffic streaming video online sebab utamanya ya gara-gara orang itu nonton videonya makin lama. Apalagi buat nonton film ya. Pasti kan nagih terus tuh ya. 1 episode lewat, 2 episode lewat, 3 episode apalagi lewat dong. Terus sampai 2 season ludes 1 hari. Wow. Nah, nonton maraton yang nyandu ini nih ya dikenal sebagai binge watching. Oh ya, kalau kalian belum nonton tentang binge watching, bisa cek konten kita yang sebelumnya ya. Linknya ada di atas dan timeline yang ini nih. Binge watching ini punya beberapa dampak negatif loh ya guys. Dampak negatif yang paling kerasa nih ya adalah kualitas tidur yang menurun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Michigan dan University of Belgium, ditemukan bahwa orang yang melakukan binge watching atau kita sebut dengan binge watchers akan cenderung lebih lelah fisiknya, lalu menunjukkan gejala insomnia dan memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan orang yang bukan binge watchers. Ini juga mungkin ada kaitannya juga ya sama radiasi blue wave yang dihasilkan oleh layar gadget yang bisa menghambat hormon melatonin. Yang notabene kalau melatonin ini tuh kan sebenarnya berfungsi untuk bikin seseorang jadi ngantuk. Jadi kalau kita nonton di depan layar terus, bawaannya pasti jadi susah tidur. Selain itu, binge watching ini juga bikin kesehatan tulang belakang kita terganggu. Kita kalau nonton pasti kan tubuhnya suka ngulet-ngulet gitu kan ya. Atau kalau duduk pun kayak nggak lurus atau tegak gitu kan. Nah, tentu hal ini memperburuk susunan tulang belakang kita loh guys ya. Nah, selain itu, binge watchers juga lebih rentan untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Karena apa nih ya? Karena binge watching ini memberi efek nagih ya guys ya. Seorang psikiater bernama Danes Alam menekankan bahwa suatu hal yang diulangi terus-menerus akan menimbulkan sebuah pola neural di sistem saraf kita yang akhirnya menyebabkan aktivitas yang diulang tersebut semakin sulit untuk dihentikan.
Bahasa gampangnya nih, makin sering kita binge watching, makin susah pula berhentiinnya gitu, kayak gitulah ya. Nah, nagihnya binge watching ini ya mirip-mirip sama efek ketagihan dari konsumsi sabu yang lo bisa cek konten kita sebelumnya juga nih ya. Linknya ada di atas dan juga thumbnailnya yang ini nih ya. Pembahasannya lengkap banget di situ tentang efek sabu pada seseorang. Nanti setelah lo nonton konten tersebut, lo jadi bisa kaitin nih ya sama konten kita kali ini. Oke, lanjut. Penelitian yang menunjukkan bahwa semakin kesepian dan depresi seseorang, maka semakin tinggi pula kecenderungan binge watching-nya. Selain itu, orang yang memiliki kontrol diri yang buruk juga lebih cenderung untuk melakukan binge watching. Kedua data tersebut dilansir dari portal WebMD yang merangkum news release dari International Communication Association pada bulan Januari tahun 2015 silam. Well, bagi kalian yang memang kesehatan mentalnya memburuk selama pandemi, yuk jangan sungkan untuk konsultasi ke tenaga profesional. Karena sebenarnya binge watching aja nggak cukup buat bantu kita untuk jadi lebih sehat secara mental. Atau kalau emang masih malu banget ke psikolog atau ke psikiater, boleh ya curhat-curhat di DM IG kita. Klik aja tuh link yang udah kita sediain di deskripsi. Nanti kita curcol-curcol dikit di sana, oke? Well, gue rasa cukup ya pembahasan kita kali ini. Nah, bagi kalian nih ya, para binge watchers, kalian sependapat gak sih sama dampak negatif yang gue sampaikan tadi? Atau justru kalian merasakan yang sebaliknya? Kita lanjut ngobrol di kolom komentar ya. Dukung terus GRT Media dengan klik tombol subscribe, like, and comment. Gue Alan, bye-bye GRT Fellows, and have a nice day!